Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat dan tetap sehat, bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan cara faktorisasi untuk nilai A sama dengan 1. Nah, pada pembelajaran sekarang kita akan mengerjakan atau akan menyelesaikan persamaan kuadrat, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, tetapi untuk nilai A yang tidak sama dengan 1. Oke. Sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa searching di internet atau kalian bisa lihat di buku paket. Tetapi ibu hanya akan memilihkan satu cara saja karena memang keterbatasan ruang dan waktu ya. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya. Contoh 1. Carilah akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 0. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, di dalam persamaan kuadrat yang ini, A-nya itu adalah 3. Oke? Jadi A-nya tidak sama dengan 1. Di video sebelumnya itu A-nya selalu 1. Sedangkan pada pembelajaran kali ini A-nya tidak sama dengan 1. Jadi bisa berapa saja kecuali 1. Di sini soal contoh 1 A-nya itu adalah 3. A-nya 3, B-nya 7, dan C-nya negatif 6. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka yang pertama kali kita buat adalah bentuk seperti ini. Nah, ini adalah bagian yang paling penting, yaitu 3x tambah P, 3x ditambah Q per 3. Angka 3 ini disesuaikan dengan soal. Ya, angka 3-nya disesuaikan dengan soal. Kemudian setelah itu kita langkah berikutnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu carilah P dikali Q harus negatif 18. Dari mana negatif 18? Diperoleh dari 3 dikali negatif 6 atau A dikali C. Dan yang berikutnya, carilah nilai P dan Q sehingga P ditambah Q harus 7. 7 ini adalah nilai B. Dah? Paham sampai situ? Kita lanjutkan. Nah, seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ketika kita akan mencari P dan Q, maka fokus kita itu harus ke perkalian. Fokusnya ke perkalian. Kita harus membuat beberapa kemungkinan angka atau nilai yang hasil perkaliannya negatif 18. Ini adalah semua kemungkinannya. Negatif 1 kali 18, negatif 2 kali 9, negatif 3 kali 6, 1 kali negatif 18, 2 kali negatif 9, 3 kali negatif 6. 3 kali negatif 6. Positif 3, positif kali negatif, itu negatif 3 kali 6 adalah 18. Ya, oke. Nah, dari semua kemungkinan P dan Q, maka yang kita pilih adalah negatif 2 dengan 9. Kenapa? Karena negatif 2 ditambah 9 itu hasilnya 7. Oke, jadi P-nya itu negatif 2 dan Q-nya itu 9. Boleh tertukar, boleh P-nya yang 9 dan Q-nya yang negatif 2. Sampai situ. Selanjutnya, setelah kita tahu P dan Q-nya berapa, maka kita masukkan ke persamaan yang tadi. Kita ganti P-nya dengan negatif 2. Lalu kita ganti Q-nya dengan positif 9. Nah, triknya itu ada di sini. Ya, kalian perhatikan suku 1. Ya, lalu kalian perhatikan suku 2. Suku manakah yang kalau difaktorkan bisa difaktorkan? Nah, antara 3 dengan 2 itu tidak memiliki faktor. Tapi antara 3 dan 9 itu adalah faktornya adalah 3. Jadi, angka 3-nya kita keluarkan ke sini. Nah, ini tetap ditulis kembali. Nah, yang 3x ditambah 9
3-nya di faktornya adalah 3, jadi 3-nya dikeluarkan. 3 kali 1 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 9. Jadi 3-nya faktor dikeluarkan. Nah, 3 ini nanti kita bagi dengan 3 yang ini, sehingga menjadi 1. Akibatnya hasilnya menjadi 3x dikurang 2x ditambah 3. Karena 3 yang ini sudah dibagi dengan yang atas, hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah demikian, kita kembali seperti ke video pembelajaran yang pertama. Suku 1, 3x dikurang 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2, karena negatif 2 pindah ke sana jadi positif. X sama dengan 2 dibagi 3. Ini suku yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaannya adalah X1 sama dengan 2/3, X2 sama dengan negatif 3. Sampai situ kalian sudah paham? Untuk lebih memantapkan, Ibu memberi satu contoh soal lagi. Perhatikan baik-baik. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat seperti ini. Berarti A-nya adalah negatif 6. B-nya negatif 5, C-nya adalah 4. Nah, langkah yang kedua, seperti biasa, carilah hasil kali P dan Q, sehingga hasilnya adalah negatif 6 kali 4, negatif 24, kemudian P ditambah Q harus negatif 5. Lalu kita buat tabel perkalian seperti ini. Ya, tabel perkalian yang menghasilkan hasil kalinya negatif 24. Jadi fokus ke hasil kali. Negatif 1 kali positif 24. Negatif kali positif negatif. 1 kali 24, 24. Jadi negatif 24. Negatif 2 kali positif 12. Negatif kali positif negatif 2 kali 12, 24. Dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pasang hasil perkalian yang hasilnya negatif 24. Nah, dari semuanya itu, maka yang kita pilih adalah 3 dengan negatif 8. Karena 3 ditambah negatif 8, hasilnya negatif 5. Jadi P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah negatif 8. Ya, kalau sudah ketemu P dan Q-nya, kita masukkan ke persamaan ini. P-nya kita ganti dengan 3. Oke. Q-nya kita ganti dengan negatif 8. Kalian lihat, di depannya angkanya negatif 6. Karena memang soalnya A-nya negatif 6. Nah, kalian lihat suku 1. Di suku 1, antara negatif 6 dengan 3 itu faktornya adalah 3. Antara negatif 6 dengan 3, faktornya adalah 3. Di suku 2, antara negatif 6 dengan negatif 8, faktornya adalah negatif 2. Sehingga ini 3-nya dikeluarkan. 3 dikeluarkan menjadi ini kali ini negatif 6x. 3 dikali 1 adalah 3. Yang ini yang dikeluarkan adalah negatif 2. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Negatif 2 kali positif 4 adalah negatif 8. 3 dikali negatif 3 yang ini dengan negatif 2 yang ini, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Jadi kita bagi sehingga menjadi 1. Maka didapatlah persamaan seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita sudah dapat persamaan seperti ini, ya seperti semula lagi. Kita kerjakan seperti yang sebelumnya. Suku 1 negatif 2x tambah 1 sama dengan 0. Negatif 1 pindah positif 1 pindah menjadi negatif 1. Jadi negatif 1 dibagi negatif 2, negatif bagi negatif positif, jadi didapatlah 1/2. Kemudian suku yang kedua, 3x tambah 4 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4/3. Nah, ini adalah akar-akar persamaan yang diinginkan. Oke, Ibu pikir 2 soal sudah cukup paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, dan kalian tetap selamat, tetap semangat, selamat berlatih, dan jangan lupa lihat video pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.